Mereka tuh ya udah kedengeran belum selesai? Sorry. Sudah. Oke. Sudah Dava. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan mengenai sejarah peradaban Islam masa Utsmani hingga ke Nusantara. Nah, pertama di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Cita, kemudian ada saya, Dava, ada Fikri, dan terakhir ada Agus. Nah, pada yang pertama ini ada periode kemunduran Islam pada masa Daulah Abbasiyah dan Daulah Ayyubiyah yang akan dijelaskan oleh Cita. Pada Cita, dipersilahkan. Jadi saya akan menjelaskan tentang periode kemunduran Islam, yaitu masa Daulah Abbasiyah dan Daulah Ayyubiyah. Yang pertama, penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu ada persaingan antar bangsa. Yang pertama adalah persaingan antar bangsa. Nah, Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas dan bersekutu dengan orang-orang Persia. Nah, namun dalam prosesnya, orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Nah, sementara bangsa Arab itu beranggapan bahwa mereka itu istimewa dan menganggap rendah bangsa-bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncul dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Yang kedua, ada kemerosotan ekonomi. Nah, walaupun sempat bergelimang kekayaan, nah Kekhalifahan Abbasiyah itu mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan mereka itu terus menurun, sementara pengeluaran mereka semakin meningkat. Lalu yang ketiga ada perang salib. Nah, perang salib ini kan berlangsung selama periode ini tidak hanya menelan banyak korban aja, tapi juga menimbulkan banyak kerugian. Terus yang terakhir adalah serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Nah, pada 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Dan penguasa terakhir Kekhalifahan Abbasiyah itu nggak berdaya untuk membendung serangan dari tentara Mongol, karena itu jumlah tentaranya baik banget. Jadi jatuhnya ke Baghdad ke tangan bangsa Mongol ini secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Lalu penyebab runtuhnya Daulah Ayyubiyah. Nah, runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Soleh. Nah, pada waktu itu, tentara dari kaum budak Mesir atau kaum Mamluk memegang kendali pemerintahan. Setelah As-Soleh meninggal pada tahun 1249 Masehi, nah, kaum Mamluk mengangkat istri As-Soleh, Syajarat ad-Dur, sebagai sultanah. Dengan demikian, berakhirnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Nah, meskipun tentara Mongol hendak menyerbu Mesir, komando tentara Islam dipegang oleh Kutus, panglima perang Mamluk. Nah, dalam pertemuan di Ain Jalut, Kutus itu berhasil mengalahkan tentara Mongol dengan gemilang. Nah, selanjutnya, Kutus mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah dan sejak itu kekuasaan dinasti Ayyubiyah berakhir. Lalu dampak runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, dampak kehancuran dinasti Abbasiyah ini ada dari berbagai aspek. Yang pertama ada di aspek ilmu pengetahuan. Di aspek ilmu pengetahuan, nah setelah hancurnya dinasti Abbasiyah, umat Islam itu selalu ketinggalan dalam bidang pengetahuan dan dunia barat. Lalu yang kedua ada di aspek politik. Nah, ketika itu umat Islam itu dipimpin oleh seorang raja yang beragama Shamanisme atau penyembah matahari, yaitu Hulagukan. Dan pada masa kontemporer, hilangnya kekuatan Islam sebagai negara superpower. Terus umat Islam jadi terkotak-kotak, terus umat Islam dijajah oleh Barat dan tidak ada lagi sistem khalifah. Lalu untuk terakhir ada di aspek ekonomi. Nah, di aspek ekonomi ini, setelah hancurnya dinasti Abbasiyah,
umat Islam itu mengalami kemiskinan dan perekonomian sampai sekarang tuh dikuasai sama ulama Barat. Lalu yang terakhir, dampak runtuhnya Daulah Abbasiyah dalam persebaran Islam. Nah, dampak dari kehancuran dinasti Abbasiyah itu juga ada dampak positifnya. Nah, yang pertama itu persebaran ulama itu jadi tersebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu yang kedua, Islam itu bergerak dari berbagai penjuru negeri, dan Islam itu berhasil masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang periode kemajuan Islam masa Daulah Utsmaniyah. Jadi periode kemajuan Islam ini dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode kemajuan di masa Bani Abbasiyah, kemudian yang kedua adalah masa dinasti Utsmaniyah, kemudian yang ketiga adalah masa dinasti Safawi dan Mughal di India. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Daulah Utsmaniyah ini, kita akan bahas secara singkat tentang sejarah dari Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah atau Kesultanan Turki Utsmani atau juga dalam ejaan Arab dikenal dengan nama Ottoman adalah salah satu khalifahan Islam yang terbesar sepanjang sejarah yang berasal dari non-Arab. Ini berdiri sejak tahun 1299 sampai 1924 Masehi. Kesultanan Turki Utsmani ini didirikan oleh Sultan Utsman bin Ertugrul atau nanti disebut juga dengan Utsman I, kemudian dikenal juga dengan nama Utsman Al-Ghazi. Pendiri daulah ini adalah keturunan bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Wilayah Mongol ini terdapat di Asia Timur, tepatnya di bagian utara Tiongkok. Kemudian mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 Masehi. Di bawah pimpinan Ertugrul ini, bangsa Utsmani pindah ke Anatolia, sebuah wilayah di Asia Tengah yang kemudian saat ini menjadi wilayah Turki. Tujuan dari perpindahan ini adalah untuk menghindari tekanan dan serangan dari bangsa Mongol. Di sana, di Anatolia, mereka memilih bergabung dengan saudaranya, yaitu dari dinasti Turki Saljuk. Kemudian mereka menetap di sebuah kota bernama Kota Atlah dan mengabdi kepada Sultan Alaeddin II yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Jadi Bizantium ini adalah nama lain dari Kekaisaran Romawi Timur. Berkat bantuan dari bangsa Utsmani ini, Sultan Alaeddin II mendapatkan kemenangan dalam perang tersebut. Sebagai balas jasa atas bantuan dari bangsa Utsmani ini, Sultan Alaeddin II menghadiahkan sebidang tanah dekat Bizantium dan memberikan wewenang untuk kepada bangsa Utsmani ini untuk melakukan ekspansi ke wilayah kekuasaan Bizantium. Kemudian Ertugrul meninggal pada tahun 1289 Masehi dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Utsman bin Ertugrul. Kemudian pada tahun 1299 Masehi, bangsa Mongol menyerang Daulah Turki Saljuk dan Sultan Alaeddin II terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak saat itulah Daulah Utsmaniyah resmi berdiri dengan sultan pertamanya adalah Utsman I. Oke, next slide. Oke, kemudian kita akan membahas tentang sistem pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Jadi Daulah Utsmaniyah ini kurang lebih berkuasa selama 625 tahun. Nah, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Daulah Utsmaniyah ini adalah monarki absolut, yang artinya nanti kepemimpinan atau pergantian kekuasaannya dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan prinsip siapa yang kuat akan menang. Jadi nanti putra mahkota dari para sultan sebelumnya akan bertarung untuk memperebutkan tahta sultan. Siapa yang menang dia akan mendapatkan tahta tersebut. Kemudian setelah tahun 1617 Masehi, sistem peralihan kekuasaan beralih menjadi sistem senioritas agnatik. Jadi dalam sistem senioritas agnatik ini lebih mengarah kepada keluarga dari sultan, bukan merupakan putra mahkota, misalnya paman. Kemudian Daulah Utsmaniyah ini diperintah oleh 36 sultan yang berlangsung dalam kurun waktu 625 tahun. Okay, next slide. Kemudian kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. Jadi dengan berlangsung lamanya Daulah Utsmaniyah ini selama kurang lebih 6 abad, beberapa kemajuan yang terjadi pada masa daulah ini adalah yang pertama, tata kelola pemerintahan yang baik. Di Daulah Utsmani ini mencatat bahwa telah menyusun dan mengkaji sistem perundang-undangan pemerintahan
yang dilakukan pada masa Sultan Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni, yang di barat dikenal juga dengan Solomon the Great. Kemudian mencapai puncak pembaharuan hukum perdata yang dikeluarkan oleh majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada tahun 1869 sampai 1876 Masehi. Kemudian penerapan sistem pemerintahan syariah Islamiyah yang kuat, damai, adil, dan saling toleransi. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang militer. Jadi Daulah Utsmaniyah ini memiliki bidang militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi. Jadi pencapaiannya adalah merupakan satu-satunya daulah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Jadi Konstantinopel ini adalah ibu kota dari Bizantium. Yang menaklukkannya adalah di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, atau disebut juga dengan Sultan Mehmed II, yang merupakan Sultan ke-7 dari Daulah Utsmaniyah ini. Kemudian pencapaian yang kedua adalah ekspansi wilayah Daulah Utsmaniyah yang mencapai 3 benua, yaitu sebagian Asia, Afrika bagian utara, dan sebagian Eropa Timur. Kemudian mempunyai armada angkatan laut yang besar dan tentunya kuat. Kemudian bidang yang ketiga adalah bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kita bisa lihat dari kemajuannya adalah kota Istanbul menjadi pusat kesenian, visual, musik, dan filsafat. Kemudian membangun beberapa madrasah dan perguruan tinggi yang memiliki kualitas terbaik di zamannya. Kemudian akulturasi kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab dalam gaya arsitektur masjid. Okay, next slide. Okay, next slide, bisa. Kemudian runtuhnya Daulah Utsmaniyah dan dampaknya. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Utsmaniyah ini adalah yang pertama, wilayah kekuasaannya yang tadi meliputi 3 benua itu cukup luas dan rumit dalam menyusun administrasi negara, kemudian menyebabkan pemerintahannya itu kacau. Kemudian penguasanya itu sangat berambisi untuk memperluas wilayah dan mengikuti perang secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah heterogenitas penduduk dan menguasai wilayah yang luas. Jadi dengan penguasaan wilayah yang cukup luas itu, Daulah Utsmaniyah ini terdiri dari beberapa etnik, agama, dan suku yang berbeda-beda. Jadi ada kesulitan atau tantangan tersendiri dalam mengurus kepemerintahan Daulah Utsmaniyah ini. Kemudian kelemahan para penguasa sepeninggal Sulaiman I. Jadi Sulaiman I ini adalah Sultan ke-10 dari Daulah Utsmaniyah, dan sepeninggalnya atau 26 sultan setelahnya itu memiliki gaya kepemimpinan yang cukup lemah, sehingga menyebabkan runtuhnya Daulah Utsmaniyah ini. Kemudian perang kemerdekaan yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Dalam perang ini pihak Mustafa Kemal memenangkan dan akhirnya sampai sekarang berdirilah Republik Turki. Kemudian dampak runtuhnya Daulah Utsmaniyah yang pertama adalah penerapan sistem kapitalisme yang ribawi atas umat Islam, kemudian perampokan kekayaan milik umat Islam oleh penjajah bangsa Barat di beberapa negara bagian yang dulunya pernah menjadi wilayah kekuasaan dari Daulah Utsmaniyah. Kemudian yang ketiga adalah terpecah belahnya negeri-negeri Muslim berdasarkan nasionalisme. Yang keempat adalah berdirinya negara Israel yang merupakan hasil tanah rampasan milik umat Islam sebelumnya. Oke, next slide. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang runtuhnya dari Daulah Utsmaniyah ini, tentunya kita akan mengenal dengan yang namanya Khilafah Islamiyah yang merupakan jati diri dari Daulah Utsmaniyah itu sendiri. Kemudian berkembang pula yang namanya konsep negara bangsa. Yang pertama, sejak pembubaran Daulah Turki Utsmani ini sebagai Khilafah Islamiyah, hingga sekarang tak bisa tumbuh lagi yang namanya Khilafah Islamiyah tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghidupkan kembali yang namanya Khilafah Islamiyah. Namun upaya tersebut terus gagal karena tak mendapatkan sambutan yang luas dari dunia Islam. Bahkan beberapa kelompok yang hendak membangun Khilafah Islamiyah mendapatkan pertentangan yang keras dari sejumlah negara dan tokoh-tokoh Islam dunia waktu itu. Walaupun begitu, kita sebagai umat Islam tetap bisa mengekspresikan keislaman kita di berbagai negara bangsa. Kemudian Khilafah Islamiyah ini sendiri adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang ketatanegaraan berdasarkan syariat Islam. Konsep ini menghendaki bahwa seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem kekhalifahan atau pemerintahan yang tunggal.
Kemudian kita bahas negara bangsa atau nation state adalah salah satu konsep politik yang masyarakatnya secara bersama-sama terikat dengan loyalitas dan solidaritas umum. Oke, next slide. Oke. Kemudian relasi Daulah Utsmaniyah dan Islam Nusantara. Jadi relasi yang terjadi antara Daulah Utsmaniyah dengan Islam di Nusantara ini telah berlangsung sangat lama. Jadi Daulah Utsmaniyah ini telah memiliki hubungan dengan Aceh. Diceritakan bahwa dulu Aceh pernah meminta untuk kepada Daulah Utsmaniyah ini untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu negara bagian dari Daulah Utsmaniyah ini. Kemudian dengan Kesultanan Yogyakarta, beberapa sultan dari Daulah Utsmaniyah ini pernah mengirimkan surat kepada raja-raja di Kesultanan Yogyakarta. Kemudian banyak ulama-ulama Nusantara yang memiliki pemikiran pembaharu terhadap dunia Islam. Seperti contohnya adalah Rashid Ghani, kemudian Jamaluddin Al-Afghani dengan pan-islamismenya. Kemudian tokoh ulama Nusantara seperti Ki Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai kontak dekat dengan Jamaluddin Al-Afghani. Dan yang keempat adalah berdirinya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang terbesar di dunia saat ini. Terakhir, ulama Nusantara mengirim delegasi Komite Hijaz dalam rangka diplomasi merespons paham Wahabi yang berkembang saat itu, tepatnya setelah jatuhnya Turki Utsmani, yaitu pada tahun 1924. Oke, next slide. Selanjutnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Cita tentang keruntuhan Daulah Abbasiyah, salah satu dampak dari keruntuhan Daulah Abbasiyah itu jadi tersebarnya para alim ulama sampai ke Nusantara pada abad ke-13. Nah, teori-teori yang mengatakan cara masuknya Islam ke Indonesia itu ada banyak. Jadi yang pertama itu ada teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snow Gurgurunye. Jadi teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang daerah Gujarat di India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori selanjutnya ada teori Persia yang dikemukakan oleh tokoh Indonesia yaitu Husain Jayadiningrat yang berpendapat bahwa Islam masuk Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabui di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Lanjut ke teori selanjutnya ada teori Cina yang diungkapkan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Fatah atau Raja Demak pada saat itu adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Teori selanjutnya ada teori dari B. Hamka. Beliau berpendapat dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal pada saat itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam yang ada di Mesir. Nah, setelah tahu teori cara masuknya Islam ke Nusantara, kita akan tahu proses Islamisasi Nusantara. Yang pertama itu ada 4 poin melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan seni. Nah, melalui perdagangan sejak abad 7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi pedagang baik dari Arab, Persia, India, maupun Cina. Kaum pedagang inilah yang
yang membawa ajaran Islam dan menyebarkannya di daerah-daerah yang ia kunjungi, yaitu di Nusantara. Kemudian ada perkawinan. Banyak pedagang asing Muslim yang datang ke Nusantara, kemudian memutuskan untuk menetap. Mereka mendirikan perkampungan orang Islam dan menikahi orang-orang pribumi. Kemudian ada pendidikan. Para ulama, kiai, atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid. Contohnya pada masa Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama Jawa. Para wali songo yang biasanya juga mengasuh di pondok pesantren. Yang terakhir ada seni budaya, yaitu para pendakwah Islam di Jawa, terutama para wali songo, melakukan syair Islam dengan cara memadukan ajaran agama dan tradisi lokal, seperti seni musik, tari, sastra, ukir, hingga bangunan. Nah, hal itulah yang membuat Islam lebih mudah diterima di Nusantara. Contohnya seperti Sunan Kalijaga yang melalui media wayang. Nah, selanjutnya ada peran ulama dan ormas Islam dalam masuknya Islam di Nusantara yang akan dijelaskan oleh Fikri. Pada Fikri, dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran ulama dan ormas Islam dalam masuknya Islam di Nusantara. Oke, di next. Bila berbicara mengenai ulama-ulama di Indonesia, sudah sepatutnya kita menginclude nama Wali Songo di dalamnya. Sesuai dengan namanya, Wali berarti wakil, dan Songo berarti 9. Wali Songo merupakan nama dari 9 wali yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo ini beroperasi pada abad ke-14 Masehi. Mereka tinggal di wilayah pantai-pantai Pulau Jawa yang letaknya strategis, karena waktu itu merupakan pusat perdagangan. Dalam dakwahnya, Wali Songo banyak mengintegrasikan Islam dengan kebudayaan masyarakat setempat. Hal ini yang membuat Islam di Nusantara bisa dengan sangat mudah diterima oleh masyarakat dan membuat Islam menjadi berkembang dengan cepat di Nusantara. Contohnya seperti Sunan Gresik. Beliau waktu itu ditugaskan untuk berdakwah di Asia Tenggara, yang waktu itu Nusantara masih di bawah pengaruh kerajaan Majapahit. Tetapi dengan caranya, yaitu dengan cara berdagang dan tabib, beliau berhasil banyak menarik simpati masyarakat, juga termasuk Raja Brawijaya, yaitu Raja Majapahit pada masa itu. Kemudian juga Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti kita ketahui, orang Jawa ini sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang kita kenal sekarang ini dengan nama istilah sekaten. Kemudian Sunan Kalijaga tadi sudah dijelaskan oleh Dava, yaitu dengan cara wayang kulit dan seni musik. Kemudian juga beliau mengambil cerita dari kebudayaan India tentang wayang kulit. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri merupakan seorang sastrawan dan juga sufi yang berasal dari Aceh. Beliau merupakan seorang sufi yang terbilang berani menyampaikan pikirannya secara terang-terangan walaupun cukup kontroversial. Beliau ini juga menganut paham wahdatul wujud, atau salah satu yang cukup kontroversial itu adalah paham wujudiyah. Nah, paham wujudiyah itu sendiri adalah paham yang meyakini bahwa alam merupakan penampakan atau representasi dari Tuhan, yang berarti hanya ada satu wujud, yaitu Tuhan, sedangkan yang lainnya termasuk ciptaan Tuhan itu tidak memiliki wujud. Nah, salah satu ulama yang menentang pemikiran Hamzah Fansuri ini adalah Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri sendiri merupakan Syekhul Islam pada masa Kesultanan Aceh, yaitu pemimpin agama tertinggi yang diangkat langsung oleh Sultan Aceh pada masa itu. Beliau ini menganggap pemikiran Hamzah Fansuri ini cenderung sesat atau bid'ah, dan ajarannya cenderung mengarah kepada panteisme, yaitu suatu paham bahwa alam itu sama dengan Tuhan. Dalam buku karya Nuruddin Ar-Raniri yang berjudul Tibyan fi Ma'rifati al-Adyan, Ar-Raniri sempat menyebutkan, walau tidak secara terang-terangan, bahwa Hamzah Fansuri ini memiliki pemikiran yang sesat. Ia juga menyatakan bahwa sudah berusaha untuk meneruskan pemikiran-pemikiran dari para penganut wujudiyah ini, tetapi
ia bilang bahwa sebagiannya sesat dan sebagiannya bertobat, namun dari yang bertobat itu kembali kepada kesesatannya. Boleh di next. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Banten merupakan dikenal sebagai ulama yang paling produktif dengan karya-karyanya yang berjumlah ratusan. Pada masa mudanya, beliau pergi ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu, dan selepas kembali ke tanah air, beliau sangat benci terhadap penjajahan kolonial, juga para pejabat lokal yang suka korupsi dan suap-menyuap. Dalam ceramahnya, beliau banyak menyuarakan semangat perjuangan, sehingga dibenci oleh penguasa setempat. Beliau ini tidak tahan dengan para priai setempat yang suka korupsi dan suap-menyuap. Karena itu, beliau juga dibenci oleh penguasa setempat. Lalu pada akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah. Di Mekah itu beliau sempat mengajar juga menjadi guru di Masjidil Haram. Namun hal itu tidak mengurangi kontribusi beliau dalam pengembangan pendidikan Islam di Nusantara. Dari karya-karya beliau yang biasa kita kenal adalah Tafsir Marah Labid, kemudian ada Athimar Al-Yani'ah fi Ariyadah Al-Badi'ah, kemudian ada Nurul Sulam, kemudian ada Al-Futuhat Al-Madaniyah, dan Al-Aqdul Thamin. Sebentar Pak, di tempat saya sedang ada. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, juga kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Ia juga merupakan pendiri dari Taman Siswa, perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda pada masa itu. Tempel ini. Selanjutnya, peranan Ormas Islam dalam Islamisasi di Nusantara. Ormas Islam yang kita kenal di Indonesia pada umumnya itu ada dua, yaitu coba kembali di slide sebelumnya. Kita tahu. Ini gambar Syekh Nawawi Banten ini. Maaf, bukan yang ini ya. Kalau ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, itu aja. Ada Syekh Nawawi di gambarnya yang lain. Bisa tinggal searching aja Syekh Nawawi Al-Banten. Ya. Terima kasih, silakan dilanjut. Baik Pak Subur, terima kasih untuk koreksinya. Akan saya lanjutkan. Kemudian ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi dakwah yang sangat populer di Indonesia. NU ini dikenal dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. NU menilai bahwa tidak semua tradisi itu buruk, usang, atau tidak mempunyai relevansi kekinian. Bahkan tidak jarang tradisi itu bisa memberikan inspirasi bagi munculnya modernisasi Islam. Kemudian, sementara itu Muhammadiyah dikenal dengan istilah pemurnian Islam dan gebrakannya dalam dunia pendidikan. Pemurnian di sini maksudnya adalah pemurnian ajaran Islam yang pada saat itu identik dengan hal-hal yang mistik. Oke, boleh di next. Kemudian masuk masa revolusi Indonesia,
kesibukan organisasi-organisasi massa di Indonesia adalah pada saat itu kebanyakan berperang melawan penjajah. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari sampai mengeluarkan fatwa bahwa apabila memerangi penjajah kemudian kita meninggal, maka kita meninggal secara syahid. Selain itu juga ada Tengku Zulkarnain yang memerintahkan para santrinya untuk berjuang bagi bangsa walaupun hingga harus mengorbankan nyawa. Nah, barulah setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para ulama kembali berfokus untuk membangun pesantren-pesantren sebagai sentra keilmuan Islam. Nah, pada masa itu, para santri banyak diantaranya yang dikirim ke daerah Timur Tengah, seperti Mesir, Arab, Saudi Arabia, dan Persia. Selain itu, tidak lupa juga dikirim ke dunia-dunia barat seperti Eropa, kemudian Asia Timur, Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan kita bangsa Indonesia lebih kaya ilmu lagi, akan tetapi yang mereka bawa itu hanya sebatas ilmu-ilmunya saja, kebudayaan-kebudayaan yang dari luar itu tidak dibawa juga. Karena bisa kita bayangkan sendiri apabila kebudayaan itu kita bawa, tentunya akan bertabrakan dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa kita, sehingga nantinya bisa mengarah kepada perpecahan bangsa. Kemudian salah satu nilai-nilai Islam yang diterapkan pada nilai luhur bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila itu sendiri dari sila pertama hingga akhir seluruhnya sangat berkesesuaian dan sejalan dengan visi misi Islam. Pada sila pertama contohnya sangat berkorelasi dengan Quran Surah Al-Ikhlas ayat pertama yang bunyinya Qul huwallahu ahad. Selanjutnya pada sila kedua, Rasul ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam tidak boleh ada darah yang tumpah dengan alasan apapun, karena Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian Persatuan Indonesia, sila ketiga. Allah menghendaki kita, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sangat diverse, multikultural, sehingga dengan banyaknya budaya yang ada di bangsa ini, kita sebagai mayoritas tidak boleh semena-mena terhadap saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Maka dari itu, kecintaan kita harus tumbuh sebagaimana cintanya Rasul terhadap orang-orang Madinah dan kota Madinah pada saat itu, tidak terkecuali yang kafir sekalipun. Selanjutnya adalah musyawarah. Dalam Al-Quran disebutkan, wasyawirhum fil amri, sebagai perintah bagi manusia untuk bermusyawarah. Begitupun dengan sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial. Islam juga sebagai agama rahmatan lil alamin tentunya memerintahkan bagi manusia untuk berlaku adil kepada siapapun. Dari keseluruhan Pancasila yang berkorelasi dengan Islam ini, meskipun begitu Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi apakah dengan bukan negara Islam ini Indonesia bukan negara yang diridhoi oleh Allah? Tentu saja tidak. Dalam perspektif Islam ini, ibadah apapun haram hukumnya, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Sedangkan dalam muamalah dan politik, tidak ada dalil yang melarang, itu sudah cukup menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah syar'i. Jadi bentuk nation state atau negara bangsa ini merupakan bentuk yang diridhoi oleh Allah juga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Berarti terima kasih. Berarti oke. Berarti ini tadi referensi dari kelompok kami, terus itu akhir dari presentasi kelompok kami. Jadi ini nggak Pak jadi share screen video atau tidak Pak? Jadi silakan. Baik Pak. Yang pertama tentang yang singkat Turki Utsmani. Udah kelihatan belum? Sudah. Kedengeran suaranya nggak? Pada satu malam di tahun 1299 Masehi, Tapi ini disingkat aja ya. Di Anatolia bermimpi. Aja. Buah pohon besar keluar dari pusarnya dan menutupi hampir seluruh daratan dunia. Lelaki tersebut adalah Osman I. Dia dan para keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang Barat menyebutnya Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya, Osman. Osman dalam bahasa Arab adalah Utsman, sehingga di kita sering disebut sebagai Utsmani. Kami akan mengulas secara singkat kronologis peristiwa bersejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah dari awal pendirian, kejayaan, hingga runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Asal-usul dinasti Utsmani.
Sejarah Daulah Utsmani dimulai dari Osman I, putra dari Ertugrul, pemimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia. Osman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Tesaloniki dari Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389 Turki Utsmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia di wilayah tersebut. Langkah awal dinasti Utsmani memasuki wilayah Eropa. Dalam upaya menghentikan kemajuan Turki Utsmani, terjadi pertarungan Nikopolis pada tahun 1396. Pertempuran yang sering disebut Perang Salib Besar terakhir di abad pertengahan. Pasukan Utsmani berhasil memenangkan pertempuran. Sultan Bayezid I di tahun 1389 hingga 1402 yang melipat gandakan luas wilayah Utsmani mendapatkan julukan Thunderbolt atau kilat. Di masa Sultan Bayezid I, wilayah Utsmani terpisah oleh salah satu kota Konstantinopel. Sultan Bayezid dikalahkan kemudian ditawan dalam pertempuran Ankara oleh penguasa berdarah Mongol yang masuk Muslim bernama Timur Lenk. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang saudara untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra Bayezid I saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Adalah Mehmed I yang menjadi penguasa dan mengakhiri kekacauan akibat perang saudara, memulihkan kembali kekuatan Daulah Utsmani, dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan. Antara 1430 hingga 1450, anak dari Mehmed I yaitu Murad I memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran Ankara. Dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran Varna. Kemudian pertempuran Kosovo pada tahun 1448. لا تفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. Putra dari Murad II yaitu Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih adalah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel. Kota yang terkenal paling memiliki tembok kokoh dan bertahan dalam berabad-abad serangan. Pada 29 Mei 1453, ketika dia berusia 21 tahun, Mehmed II berhasil membebaskan Konstantinopel. Mehmed II kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Kota yang kita kenal sekarang bernama Istanbul dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani. Kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Sultan Mehmed II memerintah antara 1453 hingga 1481 dan ketika beliau wafat dan digantikan oleh anaknya Bayezid II, putra sulung sang sultan. Puncak kejayaan dinasti Utsmani. Penaklukan Konstantinopel menjadi penanda Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmani. Di antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi, Daulah Utsmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Daulah Utsmani. Pada tahun 1517 di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan ke barat tanpa melewati wilayah Utsmani, dan berkembang dengan perdagangan darat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan Laut Utsmani sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya dan mengontrol perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman yang Agung,
yang memerintah antara 1520 hingga 1566. Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman, putra dari Selim I, membuat dampak dan perubahan besar bagi Daulah Utsmani. Sulaiman Al-Kanuni membuat kodifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil dan juga efisien. Sulaiman Al-Kanuni juga mewariskan pendirian dari berbagai universitas. Dia mendirikan Kesultanan Utsmani di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya. Setelah memenangkan pertempuran melawan 21 koalisi negara Eropa dalam pertempuran Mohawk tahun 1526, dia menyatukan Baghdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Jatuh dan runtuhnya dinasti Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1600-an, sepeninggal Sultan Sulaiman. Dengan luasnya wilayah kekuasaan Utsmani, begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Utsmani. Dari mulai serangan dari wilayah Austria, serangan dari wilayah Persia, serta intrik di dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak secakap dan sekuat sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Utsmani pada saat itu mendapatkan julukan The Sick Man of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang. Jika di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, maka di akhir kemunduran Utsmani atau pada akhir abad ke-18 muncul nama sultan yang mendapat julukan singa terakhir Daulah Utsmani. Yaitu Sultan Abdul Hamid II yang menggantikan Sultan Murad V. Bertepatan dengan ketamakan negara-negara barat untuk menguasai wilayah Utsmani yang sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki sebuah negara yang besar yang pada saat itu sedang krisis dan tegang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi, dan perubahan yang tanpa henti. Dia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Kudüs ölürse, Kudüs düşerse, sen sanki bütün İslam beldeleri düştün. Abdul Hamid memodernisasi Utsmani dengan membuat rel kereta yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah demi memudahkan ibadah haji serta menggaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Zionis dan Barat sangat geram akan capaian tersebut. Mereka bekerja sama kelompok Turki muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Hingga akhirnya Mufti Utsmani mencopot Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1909, Abdul Hamid dilengsarkan, digantikan oleh Sultan Mehmed VI. Pada 1912 dan 1913, Daulah Utsmani kehilangan semua wilayah Eropa di Rusia karena kekalahan dalam Perang Balkan. Pada Perang Dunia I, Utsmani ikut bergabung dalam Perang Dunia I di blok sentral. Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta. Mehmed VI copot secara paksa dan Republik Turki dideklarasikan. Kepemimpinan dicabut dari bangsa Utsmani, namun jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar sultan. Melalui campur tangan dan restu sekutu kepemimpinan dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Lanjut ke video kedua, Pak. Iya, silakan. Video kedua ini cukup panjang, jadi banyak yang di-skip saja, inti-intinya saja. Nusantara. Sejak zaman dulu Nusantara. Sejak zaman dulu adalah Zamrud Khatulistiwa.
Kekayaan alam dan ekologi kawasan ini menjadi magnet bagi tujuan migrasi, bahkan sejak era manusia purba. Peradaban Nusantara pun berkembang dengan keberagaman yang tak ternilai harganya. Mulai dari suku dan bahasa, seni dan budaya, sampai aliran kepercayaan dan agama. Sampai penjelajah Eropa datang, mula-mula berdagang untuk kemudian berperang. Peristiwa-peristiwa pahit merobek kedamaian Nusantara, pelan-pelan menenggelamkannya dalam kubangan kegelapan. Berabad-abad di bawah penjajahan. Ketika Nusantara tengah berjaya sebagai kosmopolitan dunia, kawasan Eropa pada masa itu belum lagi memiliki peran penting dalam peradaban dunia. Abad pertengahan adalah masa kegelapan orang-orang Eropa. Kebutuhan hidup mereka bahkan sebagian besarnya dipasok dari Asia, terutama rempah, kain, dan emas. Perang salib yang pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 mengubah arah sejarah dunia. Perang antara orang-orang Eropa dan Asia Barat ini berlangsung lebih dari 700 tahun, dari abad 11 sampai abad 17. Kerusakan akibat perang ini mendedahkan luka dan dendam sejarah tak terlupakan. Perdagangan antara Asia dan Eropa yang pada masa itu digerakkan terutama oleh saudagar-saudagar Arab dan Tiongkok ikut terdampak oleh perang salib. Orang-orang Eropa tidak lagi mendapat pasokan kebutuhan dari kawasan Asia. Mereka kemudian dipaksa menjelajah samudra, terutama untuk mendapatkan rempah-rempah. Para penjelajah Eropa pada masa itu sesungguhnya hanya noktah kecil dalam samudra luas perdagangan di Asia. Demikian juga dengan Amerika, yang bahkan jadi terra incognita yang belum lagi ditemukan. Sebagai perbandingan, sampai abad ke-17, Asia menguasai 80% perdagangan dunia. Antara tahun 1405 sampai 1433, 7 armada Tiongkok yang dipimpin Cheng Ho menjajaki kepulauan Nusantara, Jazirah Arab, sampai Afrika Timur. Armada terbesar Cheng Ho terdiri atas 300 kapal dan membawa hampir 30.000 orang. Sementara armada Columbus pada tahun 1492 hanya terdiri dari 3 kapal kecil dengan pekerja hanya 120 pelaut saja. Menempatkan orang-orang Eropa sebagai penakluk nan gagah perkasa. Dengan demikian, hanya menunjukkan kerendahan diri dan inferioritas sejarah bentukan penjajah. Orang-orang Eropa itu bahkan harus mengiba dan mengemis ketika memulai perdagangan di Nusantara. Upeti dan sesembahan mereka hadiahkan kepada penguasa-penguasa lokal, baik raja maupun cah bandar pengatur pelabuhan. Sampai kemudian muslihat dan siasat jahat mereka menghancurkan kepingan-kepingan Nusantara. Penguasa dan raja lokal yang kemaruk dengan hasrat diri dan janji muluk orang-orang Eropa satu persatu ditaklukkan. Demikian juga dengan strategi hegemoni di antara orang Eropa sendiri yang membagi dan mengkapling dunia
sebagai tanah jajahan mereka. Sebenarnya mereka tidak ingin bercokol, karena mereka sebenarnya awalnya hanya ingin berdagang. Tapi karena mereka terlibat dalam politik-politik lokal, kemudian menawarkan konsesi-konsesi ketika terjadi perebutan kekuasaan di banyak tempat di Jawa dan banyak tempat di Nusantara, itu kan investasi yang besar. Jadi akhirnya mereka itu udah banyak mengeluarkan modal untuk terlibat dalam internal urusan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan ketika mereka bangkrut, mereka tidak miskin karena mereka punya wilayah yang sangat luas yang mereka udah investasikan dalam periode yang panjang. Jadi ketika mereka bangkrut di abad ke-19 awal itu diambil alih oleh negara. Negara itu udah punya geografi yang luas, itu yang kemudian disebut sebagai Hindia Belanda. Bangsa Eropa ini kan semua berkontestasi, mereka ingin menguasai, tapi mereka sendiri, misalnya di Jakarta, kita bisa lihat kontestasi antara Inggris dengan Belanda, dengan Portugis gitu ya. Itu dengan mudah bisa kita lihat, bukan hanya terjadi di Ambon, tapi juga di kota Jayakarta, kota Sunda Kelapa ketika ingin diserang oleh Fathahila, itu kerajaan Sunda itu sedang berusaha membuat perjanjian kerjasama dengan Portugis. Nah, tapi ini dilihat oleh kerajaan Demak itu sebagai sesuatu yang salah begitu. Nah, nanti akan bertambah lagi pemainnya, ada Inggris, ada Belanda. Nah, akhirnya satu sama lain berkonflik, mengadakan perang, tapi kemudian mereka sadar, orang-orang Eropa, kemudian mereka berbagi ruang koloni, dan di situ mulai dalam geografi yang luas kita akan melihat kawasan-kawasan jajahan orang Eropa dengan batas-batas yang sebenarnya sudah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian di Eropa. Iya itu, karena mereka kan melihat kawasan timur itu sebagai kawasan uncivilized, kawasan yang tidak beradab. Dan mereka ingin memberadabkan, mereka ingin melakukan sivilisasi. Itu eufemisme atau politik menutupi kejahatan mereka. Mereka seolah membawa peradaban, padahal mereka melakukan kolonisasi, eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya. Jadi setelah rempah hilang, mereka mencari rempah baru dalam tanda petik, mulai era-era perkebunan besar begitu, kemudian mineral. Nusantara berubah menjadi Hindia Belanda. Nederland atau Hollandia, kerajaan kecil di benua Eropa menjajah wilayah ini berabad-abad lamanya. Dalam upaya mengekalkan penguasaan atas Nusantara, VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda mengatur hampir seluruh segi kehidupan kaum pribumi, termasuk kehidupan umat Islam, yang sekian abad sebelumnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam peradaban Nusantara. Ada banyak teori tentang pendapat Islam masuk ke Nusantara ini, mulai seperti apa bentuknya, kemudian kapan, bagaimana, dan abad berapa. Tapi secara inti adalah hampir semua pakar sejarah itu sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini dengan cara damai atau dengan cara inkulturasi. Tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kekerasan fisik. Tapi menurut beberapa pakar sejarah juga, bukan berarti Islam ke Indonesia ini tidak pernah mengalami kekerasan atau tidak pernah terjadi ekspansi militer sebagaimana Islam masuk ke Eropa, ke Persia, ke India, ke Afrika. Tapi pernah, setidaknya Grenville itu bercerita bahwa pada akhir abad 7 Masehi, ketika Islam jaya di tangan dinasti Umayyah, Khalid bin Walid, itu pernah dinasti ini ekspansi militer ke seluruh dunia, ke Eropa, ke Spanyol, ke Afrika, termasuk ke Nusantara.
Peradaban Islam dan Nusantara yang berjalan harmonis selama berabad-abad itu dirusak oleh kedatangan orang-orang Barat. Mereka membawa serta semangat perang salib yang menjadi salah satu pendorong utama penjelajahan samudera orang-orang Eropa itu. Sebagaimana visi dan semboyan mereka yang terkenal, Gold, God, and Glory. Gold atau emas untuk menunjukkan pencarian mereka akan hasil bumi, seperti hasil tambang dan rempah. God atau Tuhan untuk menyatakan misi penyebaran ajaran agama mereka. Dan glory atau kejayaan sebagai tantangan untuk mewujudkan kemenangan di seluruh penjuru dunia. Perlawanan dan peperangan terjadi di mana-mana, namun kekuatan yang tercerai-berai oleh siasat pecah belah membuat Nusantara terkapling-kapling di bawah penjajahan. Demikian juga perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berulang kali terjadi untuk kemudian padam oleh kelicikan Belanda. Kalau masalah perlawanan, ada banyak perlawanan ya. Di abad 17 itu ada Sultan Agung yang sempat 2 kali menyerang Batavia tahun 1628 dan 1629. Kemudian ada juga perlawanan dari Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1666 yang kemudian juga berakhir dengan perjanjian Bungaya, di mana kemudian VOC berhasil menundukkan Makassar. Dan ada banyak lagi perlawanan ya sepanjang abad ke-17, tapi memang yang terbesar kemungkinan adalah 2 itu ya, yaitu apa yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram itu dan juga oleh Sultan Hasanuddin. Setelah itu banyak perlawanan, tapi saya kira tidak ada yang mengancam secara serius ya keberadaan VOC di Indonesia. Pada awal abad 20, kebijakan politik etis pemerintah Hindia Belanda membuka cakrawala baru kebangkitan nasional Indonesia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan Barat mengubah paradigma kaum pribumi. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Islam Nusantara yang menyadari bahwa perlawanan atas penjajahan tidak selalu harus dengan perang dan angkat senjata. Berorganisasi dan memajukan pendidikan jadi jalan baru memperjuangkan kemerdekaan. 16 Oktober 1905, Haji Saman Hudi mendirikan organisasi Islam modern pertama di Indonesia, yakni Sarekat Dagang Islam. Awalnya Sarekat Dagang Islam hanya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru. Dia mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya sebagai organisasi pergerakan nasional di tahun yang sama. 18 November 1912, organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah bertujuan untuk memperjuangkan kemajuan umat Islam dan seluruh kaum pribumi, antara lain melalui pendidikan. Perkembangan gerakan dan organisasi kaum pribumi dari lingkungan Islam ini tentu saja tidak dibiarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Mereka kemudian membuat ordonansi atau peraturan pemerintah terhadap guru serta sekolah liar. Maaf Mas, cukup peraturan aja dulu. itu dimaksudkan Dicukupkan Pak. Ya. Oke. Mungkin tadi itu 2 pemaparan video dari kelompok kami. Mungkin sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin. Ya. Oke. Oke, sip. Bisa dari pertama dulu tadi dari Hasna, mungkin tadi dia yang pertama. Oke, mau nanya, bentar kan kamu. Oke, mau nanya
kenapa Daulah Turki Utsmani itu sangat berambisi untuk menaklukkan kota Konstantinopel? Oke, boleh. Baik, Pak. Bentar, saya sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada boleh tadi salah Sabia Alia. Oke, maaf ya Pak, saya nggak bisa open kamera karena lagi unstable koneksinya. Pertanyaannya kan tadi dijelaskan bahwa Wali Songo ada yang mengajarkan agama Islam melalui budaya masyarakat setempat. Ada nggak sih dampak negatif dan positif dari akulturasi tersebut? Oke, makasih pertanyaannya. Ini karena waktu juga udah 15.23, mungkin berapa lagi Pak? Soalnya waktu udah mepet. Pak, oke, mungkin lanjut ya, karena waktu juga udah mau mepet, jadi paling 5 pertanyaan aja deh. Oke. Siapa nih? Oke, turunin dulu resennya terus nanti resen lagi. Ulang dulu, belum. Sabar, semua turunin dulu. Nah, oke, siap ya. Jan, turunin dulu Jan. Oke, siapa ya semua? Belum. Oke, 3, 2, 1. Oke, kelihatan. Sip. Oke, Ojan duluan, terus kedua Budi, sama yang terakhir tadi nggak kelihatan yang terakhir nih. Nanti kita itu lagi, ya Ojan sama Ilham dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sempat diomongin ya, kalau sebelumnya aku udah sempat baca buku sejarah dan ininya juga. Dan di situ tuh dari yang aku baca disebutkan kalau Konstantinopel tuh segitu kokohnya. Tadi juga sempat disinggung di video kalau temboknya itu sangat kokoh dan udah diserang puluhan bangsa dan dia tuh tetap gagal untuk menguasainya gitu. Nah, apa sih yang membuat mereka sebegitu kokohnya dan kenapa? Apa yang membuat Ottoman Empire ini berhasil untuk menaklukkannya dan menguasainya gitu? Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Ojan. Terus Ilham. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan ya kalau Islam masuk ke Indonesia tuh melalui proses akulturasi ya. Saya ingin bertanya apakah sebenarnya proses akulturasi ini dibolehkan atau baik karena seringkali menjadi bias gitu dalam masyarakat antara sesuatu yang tradisi dengan yang memang benar-benar syariat. Seperti contohnya tahlilan gitu. Sampai sekarang mungkin masih banyak masyarakat yang bingung tahlilan ini sebenarnya tradisi atau memang benar-benar syariat yang ada di Al-Quran dan hadis gitu. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Oke, karena ini yang kelima nih tadi nggak kelihatan. Ayo, turunin lagi. Oke, siapa ya semua? 3, 2, 1. Oke, Panjul. Zulfan, silahkan. Oke, saya Zulfan ingin bertanya, sebagaimana yang kita tahu waktu itu pernah menjadi tren kayak ada namanya konsep Islam Nusantara yang berbeda dengan Islam di daerah asalnya yaitu di tanah Arab. Jadi bagaimana menurut pandangan kelompok ini terhadap konsep Islam Nusantara, apakah benar itu sesat atau bagaimana? Oke,
Bagus. Thank you, Dulvan. Oke, sorry, maaf ini untuk semuanya yang belum kebagian karena keterbatasan waktu, karena alas demi waktu gitu ya. Jadi kita tidak bisa banyak-banyak ya untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kami butuh sekitar 5-7 menit untuk memikirkan jawabannya gitu ya. Jadi mohon ditunggu ya. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1 dari Hasna. Kenapa Daulah Turki Utsmani ini sangat berambisi menaklukkan Konstantinopel ini, benua Eropa? Dari hasil diskusi kami tadi bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya ketertarikan dari Konstantinopel ini. Yang pertama adalah karena dorongan iman kepada Allah yang juga didorong oleh adanya hadis Nabi yang menjelaskan bahwa sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang nantinya akan menguasai Konstantinopel. Jadi pemimpinnya adalah pemimpin yang tangguh yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah karena kota Konstantinopel ini telah menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang sudah berlangsung sangat lama, dan juga Konstantinopel ini adalah kota yang sangat kuat menghadapi segala tantangan pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah Konstantinopel ini letaknya yang sangat strategis, yaitu di antara perbatasan wilayah Eropa dan Asia. Jadi ini merupakan nilai plus tersendiri bagi siapapun yang nantinya berhasil menguasai Konstantinopel ini. Oke, terima kasih. Apakah sudah menjawab, Hasna? Sudah kok, Gus. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alia, yaitu dampak negatif dari akulturasi. Memang selama ini kita tahu bahwa akulturasi itu menciptakan budaya baru yang dampaknya cenderung positif bagi sekitar kita. Ya, seperti menciptakan lapangan kerja baru, kemudian menambah wawasan kita tentang multicultural dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, akulturasi itu sendiri menimbulkan individualisme bagi bangsa kita, terutama karena individualisme itu cenderung tidak cocok bagi bangsa Indonesia yang sifatnya itu ketimuran, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai sosialitas. Kemudian juga selain itu, akulturasi juga cenderung membuat kita lupa akan identitas dari bangsa kita sendiri. Karena akulturasi itu merupakan campuran dari dua budaya, yaitu misalkan budaya A dan budaya B, maka kebudayaan lain misalkan dari kebudayaan A itu mencampur kepada kebudayaan B, lalu hal itu menyebabkan perbedaan yang ada di budaya A masuk ke budaya B, sehingga menimbulkan perbedaan dari kebudayaan tersebut. Kira-kira begitu. Apa bisa dijawab? Sudah bisa dijawab? Sudah bisa dimengerti jawabannya? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau menjawab pertanyaan dari Budi, yang apakah sebenarnya proses akulturasi ini diperbolehkan karena seringkali menjadi bias antara sesuatu yang benar-benar tradisi dengan syariat. Jadi kalau untuk jawabannya, budaya populer di Indonesia itu banyak sekali kan yang menyerap konsep-konsep dan simbol-simbol Islam, jadi sehingga seringkali tampak bahwa Islam itu muncul sebagai sumber kebudayaan yang penting dalam kebudayaan populer di Indonesia. Terus itu, selain itu kan penyebaran Islam di Nusantara itu menggunakan pendekatan tasawuf. Nah, jadi sangat sesuai dengan pemikiran masyarakat lokal, animisme dan dinamisme. Jadi secara perlahan dan bertahap, tanpa menolak dengan keras budaya masyarakat, tuh Islam tuh memperkenalkan toleransi dan persamaan derajat. Terus Islam itu juga mempunyai karakter yang dinamis juga, elastis, terus kemudian praktik dengan budaya lokal juga. Jadi selama nggak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Nah, permasalahannya itu terletak pada tata cara dan teknis pelaksanaannya. Itu. Apakah ada menjawab?
Ya, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan tadi. Jadi tadi Fauzan bertanya mengenai alasan ini tadi apa yang membuat Konstantinopel begitu kokoh dan kenapa Turki bisa menaklukkannya. Jadi alasan kenapa Konstantinopel begitu sulit untuk ditaklukkan itu adalah karena arsitektur benteng Konstantinopel itu terbuat dari material yang sangat kokoh dan tinggi. Hal itulah yang sangat menyulitkan dan alasan yang kenapa Turki bisa naklukinnya itu pertama karena jihad mereka yang pertama, yaitu mereka ingin merealisasikan hadis perkataan Rasulullah yang berbunyi kalau Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Nah, itulah yang dan orang itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, cara mereka berhasil menghancurkannya itu dengan cara mereka itu ceritanya itu sebenarnya ini cerita yang sering juga diceritakan sama orang-orang mengenai perjuangan Al-Fatih. Jadi mereka itu membopong kapal-kapal mereka karena berisi meriam senjatanya. Nah, karena jalur laut itu diganjal dengan rantai sehingga kapal tidak bisa lewat, akhirnya perjuangan Al-Fatih itu dia mengangkat menarik kapal-kapalnya ditarik ke daratan. Nah, itu cerita yang sering diceritakan mengenai Sultan Al-Fatih dan akhirnya dengan senjata yang ada di kapal itulah sampai di depan bentengnya pun berhasil ditaklukkan dan akhirnya Konstantinopel pun dapat jatuh ke tangan itu. Jadi alasan yang paling itunya karena mereka semua ingin dengan semangat jihad dan untuk merealisasikan omongan Rasulullah, yaitu Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Itu sih paling sebenarnya. Oke, itu saja. Oke, semoga menjawab. Oke, saya akan melanjutkan untuk mencoba menjawab pertanyaan nomor 5 dari Sulfan. Bagaimana pandangan kelompok kalian terhadap konsep Islam Nusantara? Nah, jadi konsep Islam Nusantara ini sebelum kita bahas jauh, ini bukan merupakan sebuah ajaran Islam yang kita buat di Nusantara atau di Indonesia ini, melainkan konsep asli dari Islam Nusantara ini maknanya itu kultur atau budaya yang asli kita miliki di Indonesia. Jadi untuk ajaran-ajaran Islam yang bersifatnya murni itu masih mengikuti dengan ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh para ulama sebelum-sebelumnya. Kemudian juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Ini berarti bahwa Allah mengutus setiap rasul itu berdasarkan kaumnya. Jadi bahasa yang dipakai, kemudian adat kebudayaannya yang dipakai itu menyesuaikan dengan kaumnya. Jadi itu tidak menyalahi aturan dan ada batasan tersendiri. Di samping itu tidak melanggar syariat Islam. Seperti misal contoh simpelnya adalah adat berpakaian. Misalnya di Arab Saudi dalam sehari-hari kita memakai jubah dan itu katanya sunnah. Nah, kemudian kalau kita di Indonesia, kita bisa memakai batik yang merupakan budaya asli dari Indonesia dan itu diperbolehkan dan merupakan budaya Indonesia asalkan itu tetap mengikuti syariat yaitu menutup aurat. Mungkin seperti itu jawaban sederhananya. Terima kasih Bunda Sulfan, apakah sudah menjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja. Mungkin presentasi dari kelompok kami. Jadi dicukupkan. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Sudah, Pak. Disimpulkan dan ditutup.
Oke, saya coba untuk menyimpulkan, Pak. Jadi peradaban Islam ini berawal dari yang kami bahas, ini kita bahas mulai dari munculnya Daulah Utsmaniyah. Kemudian kemajuan Islam itu berlangsung dengan sangat pesat dan akhirnya Daulah Utsmaniyah pun runtuh dan digantikan oleh yang namanya Republik Turki. Nah, setelah saat itu penjajah-penjajah dari bangsa Barat itu menjajah beberapa wilayah yang dulunya merupakan bekas wilayah kekuasaan dari Turki Utsmani ini. Kemudian untuk menyikapi tersebut, para ulama-ulama di sekitar Hijaz, Mesir, dan Jazirah Arab, kemudian Turki, itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hinggalah sampailah Islam ke Indonesia. Yang tadi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, 11, dan 13. Di sini juga terdapat beberapa peran seperti peran Wali Songo, kemudian ulama-ulama besar, kemudian juga pondok pesantren yang mungkin tadi belum dibahas adalah pondok pesantren pertama yang didirikan oleh Sunan Ampel, yaitu pondok pesantren Ampel Denta, kemudian beberapa pondok lain seperti pondok Bundat, Sidogiri, dan beberapa pondok lain yang itu sudah berdiri sejak 1600-an. Ini membuktikan bahwa Islam itu menyebar dengan akulturasi kebudayaan dan karena basisnya dari pedesaan. Begitu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Give applause untuk kelompok sekarang. Terima kasih. Applause. Saya ingin bertanya, menurut kelompok ini, sejarah peradaban Turki Utsmani dengan Wali Songo itu lebih dulu mana? Coba dilihat aspek kesejarahan waktu perkembangannya. Oke, baik Pak, saya coba menjawab. Tapi mohon koreksinya juga nanti. Jadi kalau kita lihat dari aspek kesejarahan bahwa Wali Songo ini muncul pada abad ke-14. Kemudian kalau Turki Utsmani ini sudah ada sejak sekitar tahun 1299 Masehi. Jadi mungkin lebih duluan Turki Utsmani, Pak. Turki Utsmani berapa abad berkembang? Turki Utsmani ini 625 tahun, Pak. Sekitar segitu. Jadi lebih dulu Turki Utsmani. Ya hampir sejalan lah ya, hampir sejalan. Hampir sejalan di tengah-tengahnya. Berarti. Nah, kemudian apa yang menyebabkan ya umat Islam di Indonesia menjadi mundur padahal sudah ada para wali songo dan pendakwah. Jadi kita kenal bangsa kita adalah bangsa yang bodoh katanya. Makanya dijajah. Ya, dijajah kemudian tidak diberikan akses dari berbagai bidang. Apa penyebab terburuknya bangsa ini yang dilakukan oleh kolonialisme atau imperialisme, bahasa lainnya? Silakan. Oke Pak, saya coba jawab sederhana. Yang lain. Oke Pak. Oke Pak, mungkin saya yang jawab karena kenapa tadi alasan kemundurannya karena waktu itu kolonial itu menggunakan apa namanya politik adu domba. Hal itulah yang menurut saya kenapa sebenarnya Indonesia itu pintar, sebenarnya bukan terbelakang, tapi karena mereka lebih mudah diadu domba. Jadi sebenarnya mereka pintar tapi lebih mudah diadu domba. Dan juga hal itulah yang menyebabkan mengapa Indonesia bisa dijajah oleh orang-orang, padahal untuk yang Wali Songo sudah banyak mengajarkan mengenai hal-hal itu sih Pak, kalau menurut saya. Maaf kalau kurang tepat. Itu Pak. Baik. Adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan nama-nama lengkap Wali Songo?
Saya bisa Pak, tapi tidak semuanya, beberapa. Ya, nggak apa-apa, nanti dilengkapi sama yang lain. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Kalijaga, Umar Said, Raden Umar Said, kemudian Sunan Gunung Jati, Umar Syarif Hidayatullah. Itu setahu saya Pak. 3 ya? Iya Pak. Ada 6 lagi, silahkan dilengkapi. Yo, siapapun. Everyone, boleh. Oke, saya akan tambahkan, Pak. Selanjutnya ada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Lalu ada Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Kemudian ada Sunan Ampel atau Maulana Makdum Ibrahim. 5 ya, jadi 5, 4 lagi. Empat lagi. Silakan kuis ini, Rek. Dapat nilai. Kalau pertanyaan dari dosen, kok nggak cepet-cepetan ini? Saya menjawab lagi boleh Pak? Saya bentar, yang lain juga mau nilai. Kok nggak cepet-cepetan browsing segala macam anak-anak ini? Saya mau jawab, Pak. Ya, silakan. Ada itu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Terus ada tadi yang udah apa aja ya Pak? Sunan Gresik, terus Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Qasim, terus Sunan Kudus atau Jafar Shadiq, Sunan Giri atau Raden Paku, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid, terus Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Coba urutkan lagi. 9. Oh, mungkin saya yang ngurutin ya Pak ya. Silakan. Jadi tadi ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, terus ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ada apa lagi tadi ya? Sunan Bonang atau hitung Raden 1, 2 kan iya, Wali Songo. ya. Oke, yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, yang keempat ada Sunan Derajat atau Raden Qasim, terus yang kelima ada Sunan Kudus atau Jafar Shadiq, terus yang keenam ada Sunan Giri, Raden Paku, Sunan Kalijaga ada Raden Syahid, terus ada Sunan yang ke-8 ada Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Baik. Itu diurut dari timur ke barat ya. Timur ke barat, ujungnya Syarif Hidayatullah di Cirebon. Semua wali songo itu yang menghantarkan kita masuk Islam. Sudah mutlak. Gitu. Semua wali songo yang telah disebutkan oleh teman-teman kalian yang menghantarkan kita masuk Islam. Yang menghantarkan kita bisa syahadat. Yang menghantarkan kita bisa baca Al-Quran. Yang menghantarkan kita bisa baca alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Jadi berterima kasihlah kepada para wali songo yang ada di tanah Jawa, berikut dengan para wali yang berada di bumi Nusantara, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di NTB, dan lain sebagainya. Setiap daerah, setiap wilayah memiliki paku-paku para walinya masing-masing. Ya, catat kata-kata saya, setiap daerah, setiap wilayah memiliki paku-paku para waliullahnya masing-masing. Ya, itu intinya kita sebagai para penerus yang baik adalah yang mengenang jasa-jasa para ulama yang telah menyebarkan Islam hingga sampai ke kita ini. Ya, kalau bisa mungkin saya doakan semuanya bisa berziarah ke makam para wali. Minimal kita mengenang, minimal kita berterima kasih. Terima kasih para waliullah telah berkorban, berjuang, menyiarkan dakwah sehingga kami dapat hidayah memeluk agama Islam. Baik, demikian itu penutup dari saya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari semua pihak,
Mudah-mudahan pertemuan ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.